SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. Karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. Unggul. MDP terbaik. teknologinya juara. Good morning IT, selamat pagi. Dari lantai 1 Rawat Jaya Wali 14, Universitas Multidata Palembang, kami Good Morning IT hadir untuk Anda. Kami selalu bicara soal IT masa sekarang, masa depan, dan IT yang mempengaruhi hidup Anda. Hari ini kami juga akan bicara tentang IT, tetapi sesuai dengan tagline-nya di bulan September dan Oktober bahwa ada wanita yang akan bicara IT. Hari ini saya kedatangan, kami biasanya berduet kalau nyanyi. Hari ini kami akan bicara tentang IT. Nah, apa yang akan kita bicarakan hari ini bersama narasumber saya hari ini? Narasumber saya kebetulan hari ini adalah perempuan pertama yang kami ajak untuk ngobrol di Good Morning IT, Mbak Francisca. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Nah, Mbak Francisca adalah dosen juga di Universitas Multidata Palembang. Kebetulan prodinya adalah prodi Sistem Informasi. Banyak keahlian beliau selain bernyanyi, tapi saya akan gali keahlian beliau yang lain di sisi topik kita hari ini. Teman-teman, hari ini kita akan bicara tentang mobile payment. Ya. Mobile payment di tengah-tengah pandemi kemarin, kemudian situasi yang masih membaik, ternyata mengubah perilaku juga kita soal transaksi. Ya, betul, Pak. Di dunia sekarang, bank konvensional itu punya layanan pembanding. Ada Ya. bank digital, kemudian pinjaman juga yang tadinya offline, ada fintech ada. dan macam-macam. Pinjol, Pak. Pinjol. Hari ini Mbak Francisca akan ngomong santai soal itu, tapi kita spesifik topiknya adalah di mobile payment. Nah, Mbak Siska, kalau ngomongin soal mobile payment kan ada dua kata tuh, ada mobile dan ada payment. Nah, secara etimologis ya, bahasa kita kan etimologis, itu tuh apa ya, Mbak ya? Ya, kalau dari hierarki katanya, pembentuk katanya kan dua, benar Pak ya. Mobile itu kan bergerak. Bergerak. Ya, berarti bisa diartikan sebagai perangkat bergerak. Nah, sedangkan kalau payment itu kan artinya pembayaran. Nah, berarti kalau dari secara harfiah saja, arti mobile payment adalah pembayaran bergerak ataupun pembayaran yang bisa dilakukan dari mana saja, gitu Pak. Karena dia tidak terikat di satu tempat, gitu. Oke, ada keistimewaannya nggak atau platform teknologinya kalau kita pakai ini kan mobile namanya mobile kan dia tidak dedicate
terikat di tempat tertentu kayak ATM gitu Ya, dan macam-macam. Kira-kira teknologinya pakai apa, Mbak? Ya, kalau mengenai teknologi mobile payment itu sebenarnya banyak, Pak. Selain di HP, kartu itu juga termasuk mobile payment. Nah, jadi kalau teknologinya ada yang namanya NFC, NFC. ya, kemudian ada yang namanya QR code, kemudian ada juga yang menggunakan Bluetooth, ya, yang dulunya ya. Kemudian juga ada seperti OTP atau one time password, begitu, Pak. Oh, jadi ini yang mungkin agak berbeda dengan mobile atau finance yang kita kenal atau pembayaran kita kenal selama ini. Saya yakin lah kalau hari ini ditanya, saya lah umpamanya ditanya, berapa banyak uang di dompet kita? Rasanya 100.000 itu udah terlalu besar Sudah kita besar simpan, itu, Pak. disimpan di Benar. dompet kita kan? Ya, Kenapa? benar. Karena semuanya sudah beralih ke mobile payment. Bahkan kalau saya, Pak, seringnya uang itu cuma ada uang parkir, Pak. Oke, karena parkir nggak bisa Karena dibayar parkir, pakai. iya, kecuali kalau parkirnya di mall. Tapi kalau parkirnya di jalan, Iya, itu kan di depan betul. toko itu kan masih pakai uang cash. Nah, Betul. jadi ya siapin uang di mobil itu hanya untuk uang pecahan-pecahan untuk parkir. Ya, gitu. artinya memang habit kita juga berubah ya Berubah. gara-gara ini. Jadi Benar. semakin mendigital. Jadi Iya. justru kekayaan orang tuh makin nggak terlihat tuh sekarang. Kalau dulu kan kelihatan Kalau dari Pak dompet. Wijang nggak kelihatan. Saya nggak usah dibilang, saya udah tahu, Pak. Nggak, amin. Nah, tadi kan kita udah bicara itu. Nah, sekarang fungsi dan manfaatnya kira-kira apa, Mbak, yang mobile payment ini? Ya, kalau kita berbicara mengenai fungsi, tentunya fungsinya adalah untuk alat pembayaran. Nah, pembayaran yang lebih memudahkan penggunanya karena dia bisa dibawa-bawa kemana-mana. Nah, jadi dia merupakan pembayaran yang sifatnya non-tunai, yang bisa dilakukan di mana saja dan juga kapan saja, tetapi terbatas jika ada koneksi internet. Begitu. Jadi syaratnya harus ada Syaratnya itu. harus ada internet. Ya, Oke. walaupun misalnya kita pakai NFC pun tapping, pembayarannya akan bisa terjadi kalau merchant-nya itu terkoneksi dengan Dengan internet. internet. Ya, kalau tidak ada internetnya tidak bisa terpotong dananya. Nah, sedangkan manfaatnya yang pertama ya pasti lebih mudah, karena mudah, tinggal tap, tinggal Betul. scan Betul. gitu. Lalu nyaman, praktis gitu, Pak. Praktis. Kita nggak perlu bawa dompet yang besar-besar, apalagi kalau ibu kan biasanya kalau belanja tuh dompetnya besar. Kalau sekarang saya nggak punya dompet, Pak. Gitu ya? Saya nggak bawa dompet. Oh. Jadi saya bawanya HP sama ada sih kayak dompet kecil yang untuk ini tadi untuk parkir tadi. Parkir, Tapi kalau oke. untuk uang yang jumlahnya nominal besar tuh saya nggak bawa lagi. Oke. Bahkan kayak KTP dan lain-lain pun itu nggak lagi saya bawa-bawa kecuali SIM, Pak ya. Kalau Oke. SIM kan memang wajib dibawa. Iya. Kalau KTP dan lain-lain saya ada di HP. Oh, Ya, oke. saya scan. Ah, Nah, oke. jadi tadi ya Pak, mudah, praktis, kemudian aman. Amannya maksudnya adalah nggak khawatir hilang. Kalau uang cash kan kita kececer, Oke. hilang ya Pak ya. Nah, kalau mobile payment lebih aman. Tetapi memang ada kasusnya mobile payment seperti yang pakai kartu, berbasiskan kartu atau berbasiskan chip, itu memang keamanannya sama aja dengan uang cash. Jadi kalau dia Iya. hilang sih hilang Hilang juga juga. uangnya gitu loh, Pak. Oke. Nah, kemudian yang paling istimewa, ini kalau emak-emak nih biasanya nih Pak, promo Pak. Iya. Jadi merchant-merchant itu banyak yang Kasih promo. mengeluarkan promo-promo Oke. dengan pembayaran tertentu Pakai gitu. mobile. Karena dia udah kerjasama kan sama Betul. perusahaan providernya gitu. Betul. Jadi promo. Ya, berarti ya memang akhirnya tugas kita juga ya didik masyarakat bahwa transaksi itu sebenarnya bisa juga dilakukan tanpa harus pakai fisik Iya, uang gitu. betul. Dan ini juga kalau Bank Indonesia senang banget nih. Kenapa? Karena bikin uang itu kan mahal. Iya. Ini kan kabarnya katanya mau ngeluarin uang digital kan memang benar kan Indonesia? Betul. Iya, jadi Rupiah akan ada digital gitu. betul akan ada rupiah digital, tetapi mungkin prosesnya ya butuh macam-macam. Iya. Tetapi at least inisiatif itu kan bagus untuk kita. Iya, betul. Jadi kita ya kita nih praktis gitu. Benar berarti surveinya. Jadi ada badan surveyor yang mengatakan bahwa hari ini generasi milenial, jadi 12 sampai dengan 35 tahun agak susah dia. Susahnya di mana? Kalau dia ketinggalan handphone atau kehilangan handphone. Bukan Ya, bukan betul. jumlah Iya, uangnya. betul. Jadi itu ya kita kan udah mulai lihat ya di masyarakat itu kayak sekarang anak-anak kalau urunan aja pakai GoPay gitu. Betul.
Dua-duanya sudah mau pakai Shopee Pay dan apapun itu yang ternyata bisa dikonversi jadi uang. Nah ini kan di masyarakat tuh banyak Mbak Siska. Jadi model-model mobile payment tadi yang sudah dengan teknologi yang udah Mbak sebutkan tadi, kira-kira jenisnya yang kadang-kadang kita dengar ini termasuk apa itu kira-kira apa? Kayak pernah dengar ya e-wallet gitu-gitu itu apa itu Mbak? Ya kalau kayak e-wallet Pak ya, e-wallet itu kan dompet elektronik. Jadi dia hanya sekedar memindahkan uang cash kita ke dalam mobile payment itu. Jadi kita pengganti dompet kita lah kalau e-wallet. Nah, kemudian ada lagi jenisnya namanya POS atau point of sales. Itu kita bisa lihat di merchant-merchant atau di toko-toko, minimarket gitu. Ada alatnya, kemudian nanti kita tap atau kita scan, itu namanya point of sale. Nah, kemudian ada juga yang namanya yang tadi itu sebenarnya itu open loop, Pak. Kalau ada yang namanya closed loop. Closed loop itu hanya bisa kita transaksikan atau kita tukarkan ke merchant tertentu, ke perusahaan tertentu. Jadi dia sudah set gitu. Iya, udah set, nggak bisa untuk yang lain. Contohnya kayak gift card gitu, Pak. Jadi misalnya kasih voucher belanja ke teman. Nah, itu sebenarnya termasuk mobile payment. Iya, tapi close loop karena dia nggak bisa kita tukarkan ke perusahaan lain. Nah, kemudian ada juga carrier payment, yaitu yang kayak provider telekomunikasi, contohnya kayak Telkomsel, Indosat punya carrier payment sendiri. Kalau kayak dulu kita kan mau isi paket data atau apa, ada bintang, nomornya, pagar. Nah, itu tuh sebenarnya termasuk pembayaran mobile juga, Pak. Tapi dia memanfaatkan provider tertentu saja. Lalu ada yang paling baru adalah apps atau aplikasi mobile payment. Nah, itu yang sekarang biasanya marketplace sudah punya semua, Pak. Ya nggak apa-apa ya, Pak, yang nyebutin merek ya. Nah, misalnya kayak kan mereka endorse kita. Kayak Shopee itu kan punya Shopee Pay gitu. Kemudian Tokopedia itu kerjasamanya sama OVO gitu kan. Nah, kemudian ada GoPay juga untuk ojek dan lain-lain yang kayak gitu. Nah, jadi itu namanya berbasis mobile apps gitu sih, Pak. Jadi banyak macamnya. Ya, termasuk Alipay segala macam itu. Alipay gitu. Termasuk juga itu internasional kan, Pak. Kalau Alipay kan transaksinya bukan cuma di Indonesia. Bahkan di Indonesia kurang terkenal. Nggak terkenal malah. Kalau jalan ke Dubai, katanya salah satu alat pembayaran yang paling populer setelah pakai mata uang yang ada di sana adalah Alipay. Nah, jadi ini luar biasa. Nah, ini benar juga, artinya memang teknologi ini termasuk mobile payment ini kan basisnya financialnya kan teknologi kan. Pak. Akhirnya memang mengubah kita. Jadi ternyata pun saya melakukan survei kemarin, jadi ada kira-kira 35 orang saya tanya gitu. Nah, pertanyaannya sederhana, mahasiswa nih kita tanya, Mbak, Mas, Anda naruh uangnya di satu rekening atau dipecah-pecah? Oh, kami nggak pernah taruh di satu rekening, Pak. Kami ditaruh di pecah-pecah, tapi mostly katanya mereka taruh di mobile payment. Jadi dilihat ya cara berpikir generasi sekarang pun sudah beda. Saya tanya yang berikutnya, pertanyaan yang kedua di survei saya mengatakan kenapa kok ditaruh di tempat berbeda, Pak? Nanti kalau yang itu crash, Pak, kan kami masih bisa selamat katanya. Walaupun mungkin jumlah uangnya tuh menurut ukuran mereka besar, mungkin menurut orang lain kecil, tetapi at least mereka udah punya ini kan, punya strategi untuk mengelola keuangan. Nah, Mbak, kalau dilihat hasil survei gitu ya soal mobile payment gitu, kira-kira gimana nih ceritanya soal survei yang dilakukan soal mobile payment ini di Indonesia lah mungkin ya, atau di dunia gitu, peluang atau macam-macaman atau manfaatnya tuh gimana, Mbak? Nah, jadi tentunya kalau ada teknologi baru itu kan pasti kita harus tahu penerimaan masyarakat gitu kan, kalau istilah dosen-dosen kalau melakukan penelitian kan bagaimana penerimaan teknologi gitu kan di masyarakat. Nah, tentunya kalau yang berbau bisnis juga pasti harus diketahui. Nah, mengenai mobile payment, jadi ada survei dari Global Consumer Insight itu tahun 2019 sih, udah lumayan lama. Nah, itu didapatkan bahwa saat ini di Indonesia itu pembayaran menggunakan mobile ini sudah mendarah daging. Artinya sudah nggak bisa dilepas, Pak, untuk kalangan tertentu yang menjadi responden saat itu gitu. Jadi dianggap ini pembayaran yang sangat melekat di masyarakat dan bisa dibuktikan dari selain hasil survei juga bisa dibuktikan dari banyaknya merchant yang tumbuh, merchant baru yang pasti memanfaatkan pembayaran menggunakan mobile payment begitu. Nah, kemudian kalau ada survei lain yang mengatakan bahwa 47% responden dari masyarakat Indonesia itu bilang bahwa sudah menggunakan HP-nya atau perangkat mobilenya untuk pembayaran.
Jadi 47% dari seluruh responden itu sudah menggunakan. Nah, kemudian itu masih mungkin untuk meningkat terus karena tahun sebelumnya 2018 itu angkanya masih 38-37%. Nah, kemudian di 2019 itu naik jadi 47%. 10% Nah, naiknya. ya mungkin ini kalau ada survei lagi tahun 2022 ini kan mungkin saya rasa udah 50 ke atas, apalagi di 2020 kita pandemi. Betul. Terpaksa harus pakai menggunakan itu. Betul. Ya, Saya karena kan pikir nggak boleh angkanya ketemu. di atas 50 pasti ya. Saya rasa juga di atas 50. Iya. Karena Oke. terpaksa, Pak, dipaksa oleh keadaan. Betul, Gitu. betul. Nah, ada penelitian-penelitian lain juga mengatakan bahwa di Indonesia ini transaksi di tahun 2019, transaksi menggunakan mobile payment itu angkanya 16,4 miliar, Pak. US dollar ya? Angkanya, iya, US dollar. Itu angkanya fantastis menurut saya. Iya. 16,4 miliar US dollar di tahun 2019 itu angka transaksi yang terjadi di mobile payment di tahun 2019. Iya. Gitu. Iya. Dan saya pikir di luar transaksi pun kan sebenarnya secara digital ada juga yang lain kan, kayak pinjaman umpamanya, Iya. pinjaman terus UMKM yang gunakan mobile digital juga kan juga banyak. Ya akhirnya memang saya pikir menarik kalau nanti kita juga melakukan survei ya. Boleh. Ya, berapa banyak nih Ya, itu sebenarnya. 2019, Pak, tadi Iya, 16,4 US betul, dollar, betul. 16,4 miliar. Kalau di 2001 angkanya naik fantastis lagi 274,4 miliar US dollar. US dollar. Wow. Dari cuma 2 tahun kan selisihnya udah aduh, Iya, luar luar biasa. biasa. Ya makanya Berpuluh kali lipat. Berpuluh kali lipat. Makanya juga beberapa penyandang dana atau providernya si mobile financial ini kan mereka ngubah. Ya kalau kita hitung logik aja ya, umpamanya kayak hari ini GoPay umpamanya. GoPay itu kan transaksi hariannya lebih tinggi dari gabungan seluruh bank yang ada di Indonesia kan. Ya, betul. Dan terus untuk dia nggak sulit kayak bank untuk ngumpulin duit gitu. Dan Betul. dan sebenarnya gini, kalau kita nyimpan di bank itu kan physically kita tukar sama angka Iya. gitu kan. Kalau ini kan kita murni. Kita nggak tahu nih orang mau set berapa Betul, kan. Itu betul. angkanya suka-suka providernya, kasarnya kan begitu. Tetapi faktanya memang akhirnya makanya mungkin nanti bank juga akan, ya itu salah satu munculnya bank digital dan macam-macam itu kan itu gitu Iya. untuk mengantisipasi ini. Oke. Nah, ini kan kalau lihat survei yang disampaikan oleh Mbak Siska tadi ke kita, itu kan trennya meningkat. Dan saya yakin nih angkanya pasti di atas 50% gitu. Nah, trennya kalau di Indonesia gimana Ya. soal ini? Kalau ngomong tren berarti kan dari waktu ke waktu ya, Dari Pak, waktu ya, ke waktu, dari waktu ke betul. waktu. Nah, Betul. sebenarnya kalau dulu sebelum ada yang mobile apps dan lain-lain itu sebenarnya awalnya itu masih menggunakan yang pertama tadi provider atau carrier payment gitu, Pak, ya. Nah, jadi awalnya begitu. Nah, tapi lama-lama teknologi berkembang, kemudian berkembang juga perangkat mobile, HP berkembang gitu kan, makin lama makin canggih, kemudian internetnya juga sudah menuju 5G Iya, gitu, Pak, ya. iya. Nah, jadi makin berkembang lagi juga mobile payment ini. Nah, kalau dulu dikenal ada yang namanya kayak chip gitu, Pak, ya. Chip itu ya ditanam di kartu. Oke. Itu biasanya kayak bank-bank menggunakan atau mengeluarkan mobile paymentnya masing-masing itu kayak ada Bank Mandiri itu Oke. ada apa namanya ya, Iya. e-money kalau nggak E-money, salah, Pak. betul. Kemudian ada BRI itu ngeluarin Brizi, Brizi, betul. kemudian ya bank-bank lain juga ngeluarin. Iya, Nah, itu iya. pertama setelah mobile carrier itu ada Ada mobil. yang berbasis chip itu. Oke. Nah, lama-kelamaan ya muncul lagi yang lain-lain, Pak, yang kayak tadi berbasis POS, Oke. ada di Mersan, nggak harus kemudian ada penggunaan tol, penggunaan uang digital di tol. Iya, iya. Kemudian juga ke mobile payment yang disematkan di marketplace begitu, Pak. Oke. Artinya ya semakin banyak sebenarnya orang punya punya pilihan untuk melakukan transaksi secara digital sebenarnya Iya. kan. Kita belum punya data persis berapa sih jumlah layanan mobile payment gitu. Kalau di otak kita sebagai peneliti ini, ya nggak mungkin bank nggak punya mobile payment kan, nggak mungkin gitu. Iya. Nah, hitung aja jumlah bank sudah berapa, belum lagi ada beberapa orang yang melakukan mungkin secara finansial dia mampu dia bikin itu. Nah, sekarang kalau ngelihat tadi kan teknologi kan udah pakai QR, pakai macam-macam. Yang paling jadi Primadona. primadona atau paling jadi pusat perhatian apa, Mbak?
Kalau berdasarkan penelitiannya BI sih Pak ya, karena Nah, memang dia juga BI itu Bank mengeluarkan Indonesia, Bank ya? Indonesia. Oke. Mereka kan mengeluarkan 2019 lalu ulang tahunnya atau Indonesia yang ke-74 itu ya. Jadi dikeluarkan KRIS Pak. Kris Atau tuh- QRIS Oh, ya. QRIS, Itu saya oke. kadang-kadang membacanya Kris. QRIS, kadang-kadang membacanya Nggak KRIS. apa-apa, kearifan lokal itu. Kris. Ya, atau QR Code Indonesia Standar. Oke. Nah, jadi semenjak itu dikeluarkan memang menjadi primadona di kalangan mersan. Karena juga kan ya yang ngeluarin Bank Indonesia, Indonesia, kan terpercaya. terpercaya. Kemudian juga punya punya andil dalam perekonomian gitu kan. Betul. Nah, jadi si mersan-mersan didorong untuk menggunakan itu karena mereka juga setelah ngeluarin produk juga pasti banyak sosialisasi selain ke masyarakat juga kepada UMKM. Nah, jadi UMKM yang punya toko, punya warung, punya kafe gitu diminta untuk taruh krisnya di situ. Oke. Kemudian karena semenjak ada itu orang-orang beralih Pak, jadi tinggal scan aja sekarang. Terutama lagi itu kan keluarnya 2019 Betul. Pak, 2020 Maret kita pandemi, kemudian jaga jarak dan lain-lain. Nah jadi karena kris ini sama sekali tidak nyentuh, kan cuman Betul. scan QR code-nya aja. Betul. Nah jadi masyarakat itu senang menggunakan Yeah. itu gitu. Oke. Dan juga didukung oleh bank-bank yang juga mengupdate fitur di mobile bankingnya masing-masing. Jadi dari mobile bankingnya yang dulu nggak bisa bayar pakai QRIS, sekarang sekarang bisa. ditambahin fitur QRIS. Oke. Gitu. Jadi gitulah dia. Jadi masyarakat senang. Tapi memang majunya mobile banking ini tidak terlepas dari pandemi. Ada itu yang jadi trigger Ada ya? triggernya di Oke. situ. Walaupun memang mobile payment jauh sebelum pandemi udah ada, tapi yang kalau di Indonesia ini ya triggernya itu. Jadi Ya. kayak ada batu loncatannya di situ Ya, gitu loh, untuk Pak. meloncat kuantum gitu ya. Iya, betul. Jadi betul tuh katanya Mbak Francisca. Jadi memang pandemi itu 2019 lah ya. Pandemi itu memang satu sisi 3 bulan pertama tuh kita kena culture shock. Ya. Entah mau ngapain kayaknya semuanya salah, tapi setelah itu 4 bulan keempat kita mulai survive gitu, Survive. melakukan apa-apa termasuk ini. Dan saya ngebaca satu artikel sebenarnya kalau di peredaran uang fisik itu kan sebenarnya kita agak susah kontrol. Ya. Bank Indonesia kan agak susah kontrol berapa sebenarnya, walaupun dia Uang yang tahu tersebar berapa gitu, gitu. Pak ya? Betul. Dan relatif yang dipalsukan berapa itu juga nggak tahu gitu. Iya. Physically-nya kapan dia harus hancurkan, kapan dia harus tarik kan susah. Nah, dengan melakukan secara digital, sebenarnya kan datanya semua masuk di Bank Indonesia, Iya, betul, ketahuan betul. dan jauh lebih Dan real kan? ya dia langsung saat itu juga, Pak ya. Betul, dan kita tahu jumlah peredaran uang kita tuh berapa Berapa, sebenarnya. Umpamanya kita nggak yakin, saya lah ya sebagai kita orang IT ini, mungkin teman-teman ekonomi beda pandangan. Kalau saya umpamanya inflasinya sekian persen, ya mungkin kalau dilihat uang yang beredar, uangnya adalah uang fisik, Fisik mungkin, susah mungkin, Pak ya. mungkin itu kan. Tapi mungkin ada bagian yang nggak pernah dihitung, umpamanya kayak kita yang melakukan transaksi fully, Iya. itu pakai e-money gitu, atau kita pakai digital payment gitu kan. Hari ini saya pikir Mbak Francisca dan saya transaksi itu udah di atas 80% kita pakai yang digital kan. Ya, kayaknya ya di atas 80. Udah 80% Betul. karena ada beberapa penyedia jasa aja yang nggak bisa kita bayar pakai digital Iya, kan. betul. Sisanya kan sudah 80%. Artinya kalau itu tidak dihitung sebagai pengguna dan ya kita sebenarnya nggak nyumbang inflasi sebenarnya gitu. Nanti kita ajak teman-teman ekonomi yang ngomong soal yang ini. Iya. Oke, Mbak, ini kan teknologi gitu kan. Saya pikir salah satu base-nya penggunaan mobile payment ini kan ada kaitannya dengan beberapa ilmu, ada kaitannya dengan beberapa teknologi seperti artificial intelligence, kemudian yang ngetren tuh sekarang big data, Big gitu. data. Nah, kira-kira korelasinya nih kayak apa, Mbak? Antara big data dengan mobile payment ya, Pak mobile ya. payment. Tapi sebelum kita masuk ke big data, kayaknya kita ngomongin keamanan dulu aja, Pak ya. Boleh, Nah, boleh. jadi kan saya takutnya nih nanti yang mendengar ini ngerasa ini manfaatnya katanya banyak, tapi gimana dengan risiko gitu Ya, kan? sebenarnya bagian akhir saya mau tanya. Oh gitu. Tapi nggak apa-apa, Bekal nggak apa, apa-apa. Pak ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, nah jadi kalau mengenai keamanan, mobile payment ini tentunya udah dijamin. Tapi selagi dia memang terdaftar ya Pak ya, terdaftar. Kalau yang abal-abal juga saya nggak bisa ngomong. Oke. Pokoknya dia harus terdaftar.
dia itu pasti terjamin keamanannya. Kalau mengenai QRIS atau QRIS itu sudah ada penggunaan keamanan yang terstandar internasional. Nah, dia itu bahkan sudah digunakan di negara-negara yang berkembang lain, kayak negara Korea Selatan, India, Artinya Singapura. platformnya pakai itu Iya, ya? Malaysia. Nah, itu nama standarnya itu IMSICO. Nah, Oke. standar IMSICO itu sudah digunakan di berbagai negara berkembang yang juga yang juga waktu pandemi dia besar-besaran perombakan pembayaran digitalnya begitu, Pak. Betul. Nah, kalau ke arah big data, nah ini ngomongannya sebenarnya Bapak saya rasa lebih tahu daripada saya. Enggak. Ya, sebenarnya Pak Wijang ini lebih paham pastinya tentang big data, tentang data mining, tentang apa itu sebenarnya Pak Wijang lebih paham. Tapi kalau secara garis besar bagaimana apalah penerapan big data di mobile payment? Yang pertama itu kan kalau big data ini ngumpulin data yang banyak gitu, Pak ya. Nah, dari data itu nanti tentunya dengan menggunakan metode-metode tertentu bisa dilakukan yang namanya pendeteksian kecurangan atau penipuan gitu, Pak. Karena kan pasti kalau transaksinya menggunakan digital, menggunakan teknologi, itu kan anonimus semua, Pak ya. Rata-rata kita nggak tahu orangnya di belakang siapa. Nah, tetapi dengan teknologi big data itu ada kemungkinan atau kemampuan yaitu bisa mendeteksi kecurangan-kecurangan ataupun penipuan. Nah, kemudian bisa juga untuk analisis data dari pembelanjaan pelanggan yang nanti bisa berguna bagi para merchant. Jadi kan ketahuan nih uangnya ke arah mana gitu. Kebiasaannya kayak apa? Kebiasaannya kayak mana? Misalnya Pak Wija belanjanya apa? Berapa persen uang gajinya untuk apa gitu kan? Nah, itu ketahuan. Nah, jadi nanti lebih mudah juga informasi itu diberikan kepada para merchant. Merchantnya nanti bisa melakukan berbagai promosi atau berbagai ya kayak dia mau guide kita lah kan, oh ini cocok nih jadi pelanggan saya kirimin promo apakah gitu kan. Tapi kalau bukan pelanggan saya, bukan target, nggak usah ngabis-ngabisin ini aja tenaga aja gitu. Nah, kemudian bisa juga dilakukan untuk penilaian pemberian kredit dari bank. Ya, assessment orang ini bagus atau enggak gitu. Dilihat dari track record-nya di dalam penggunaan mobile payment. Dilihat datanya begitu sih, Pak. Berarti memang akhirnya hipotesis saya soal bahwa segala yang berbau peramalan itu akan lebih efektif kalau basisnya data kan. Jadi kita nggak bisa lagi pakai intuisi bahwa ini A, B, C. Apalagi di dunia kita kan agak susah kita ngomong bahwa kalau kita nggak basisnya data. Jadi sekali lagi teman-teman, dari episode 1, kalau teman-teman tarik garis benang merahnya di antara pembicaraan kita hari ini, terakhir yang Mbak Francisca sampaikan bahwa memang data menjadi key di ini semua. Soal nanti penggunaannya kan macam-macam. Saya akan perlu mengklarifikasi lebih lanjut karena akan ada teknologi lebih lanjut dengan Mbak Siska yang akan kita bicarakan di Good Morning IT. Teman-teman, saya akan simpulkan pembicaraan kita hari ini. Yang pertama, pilihan untuk melakukan transaksi hari ini sebenarnya pilihannya mulai agak sempit. Jadi teman-teman mulai melakukan pilihannya basisnya basis digital, tinggal teman-teman milih produknya yang mana. Dari sisi keamanan tadi udah disampaikan sama Mbak Siska bahwa tentu saja sudah dijamin, walaupun memang nggak ada garansi 100% bahwa jaminan uang kembali nggak ada, artinya tetap kita punya penilaian sendiri untuk memutuskan provider mana yang akan kita pilih sebagai provider yang menyediakan layanan pembayaran digital atau mobile yang bergerak dan seterusnya. Baik, dari Raja Wali 14, semoga teman-teman tidak bosan dengan kami di Good Morning IT. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan topik yang menarik, dan tentunya saya akan bicara dengan barisan wanita-wanita hebat di bidang IT dari Universitas Multidata Palembang. Dari Raja Wali 14 lantai 1, Good Morning IT, selamat pagi semua. Tiada